Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai konteks keagamaan yang ada di dalam jemaat Galatia. Oleh karena itu kita akan membaca Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian: Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik kepada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tema untuk kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini yaitu konteks keagamaan yang ada di dalam jemaat di Galatia dalam kaitannya dengan Injil yang lain yang dimaksudkan di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Jika kita melihat jemaat di Galatia, maka kita bisa membagi ke dalam 3 latar belakang keagamaan yang melatar belakangi jemaat di Galatia. Yang pertama yaitu jemaat yang berasal dari agama Yahudi atau yang kita kenal dengan nama Yudaisme. Yudaisme adalah agama nasional bangsa Yahudi. Akan tetapi pengikutnya tidak terbatas di dalam kalangan Yahudi saja, melainkan banyak pengikut yang berasal dari luar bangsa Yahudi. Adapun ciri-ciri Yudaisme adalah melakukan apa yang menjadi tuntutan hukum Taurat, adat istiadat dan moralitas merupakan bagian dari ibadah mereka. Orang-orang Yahudi mengakui bahwa Yahweh adalah satu-satunya Allah. Orang Yahudi juga berusaha semaksimal mungkin dalam menjalani kewajiban Taurat, terutama dalam hal sunat, menaati hari Sabat, dan tidak memakan makanan yang dianggap haram. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, namun juga berdampak terhadap kehidupan sosial. Akan tetapi hasilnya tidak ada yang sanggup memenuhi tuntutan daripada hukum Taurat dengan sempurna, sehingga menjadikan mereka sebagai orang-orang yang munafik, seperti yang Yesus katakan di dalam Markus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Dengan berpegang pada hukum Taurat dengan segala rinciannya, seseorang menunjukkan ketaatan dan respon yang setia kepada Allah. Jemaat di Galatia mengalami pergumulan yang berasal dari agama Yudaisme tersebut. Orang-orang Yahudi mencoba meyakinkan mereka bahwa keselamatan didapat tidak cukup melalui iman kepada Yesus Kristus saja, sehingga persoalan ini menjadi salah satu keresahan yang melatar belakangi Rasul Paulus untuk menuliskan suratnya kepada jemaat di Galatia. Ada para ahli yang berpendapat bahwa berpegang pada hukum Taurat dan peraturan-peraturan merupakan hal utama dalam agama Yahudi. Agar menjadi orang baik, seseorang harus memelihara hukum Taurat di tengah konteks pada waktu itu. Taurat juga menjadi tolak ukur dalam hubungan dengan Allah dan sesama. Lalu ada juga yang berpandangan sama mengenai hal tersebut, yaitu tanpa hukum Taurat, orang-orang Yahudi tidak akan mempunyai harapan. Orang-orang Yahudi akan kehilangan identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Sehingga orang-orang Yahudi tidak boleh berkompromi dalam segi kepercayaan, karena akan membawa mereka jauh dari firman Tuhan dan akhirnya tenggelam dalam budaya yang ada di sekeliling mereka. Akan tetapi agama Yudaisme justru tidak berpegang pada Taurat. Mereka terjebak pada hukum-hukum tertulis yang berasal dari tafsiran terhadap Taurat.
Kalau yang pertama kita sudah melihat konteks agama yang berkembang di jemaat Galatia dan sangat mempengaruhi iman mereka, yaitu agama Yudaisme, maka kita akan melihat konteks yang kedua, konteks keagamaan yang kedua adalah yaitu orang-orang Kristen yang berasal dari agama Yahudi. Komunitas Kristen pertama dimulai dari orang-orang yang percaya pada saat hari Pentakosta di Yerusalem. Menurut Injil Lukas, orang-orang yang dibaptis pada hari itu berjumlah 3.000 orang. Kita bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-41. Dan hampir seluruhnya adalah orang-orang Yahudi. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti daerah Partia, Media, Elam, dan Mesopotamia di bagian timur. Ada juga yang berasal dari Kapadokia, Pontus, Asia Kecil, Phrygia, dan Pamfilia di bagian utara, dari Arab, Mesir, Libya, dan Sirene di sepanjang pantai utara Afrika, dan Arab di bagian selatan, dan Roma. Para peziarah yang dibaptis ini adalah orang-orang yang taat kepada hukum Taurat dan memiliki minat untuk beribadah di Yerusalem. Tentu saja mereka semua menaruh perhatian terhadap agama Yahudi atau agama Yudaisme. Kalau tidak, mereka tidak akan melakukan perjalanan yang begitu jauh untuk datang ke Yerusalem guna menghadiri perayaan-perayaan keagamaan. Oleh karena itu, pada awalnya orang-orang yang dibaptis ini tetap melakukan ibadah di Bait Allah dan mengikuti ritual-ritual keagamaan daripada Yudaisme. Akan tetapi ada juga dari antara mereka, mungkin saja bukan orang Yahudi, tetapi orang yang menganut agama Yudaisme. Ada pandangan yang menjelaskan bahwa tidak semua non-Yahudi yang datang ke Yerusalem, mereka sudah menjadi penganut agama Yudaisme dan menerima seluruh hukum Yahudi, karena keturunan Yahudi pun di berbagai tempat dari Kekaisaran Roma mempunyai latar belakang dan pandangan agak berlainan dengan orang Yahudi yang dilahirkan dan dibesarkan di Palestina sendiri. Umat Kristen mula-mula dikenal sebagai sekte orang Nasrani. Hal itu kita bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat yang ke-5 dan yang ke-14, yang dianggap sebagai suatu cabang dari kepercayaan induknya, yaitu Yudaisme. Di kota Antioquia lah murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Hal itu bisa kita membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26b. Kemudian ada yang berpandangan bahwa di kota Antioquia inilah para pengikut Yesus untuk pertama kalinya disebut orang Kristen. Akan tetapi orang Yahudi tidak pernah menyebut nama ini karena memiliki hubungan dengan Kristus, atau dalam bahasa Ibraninya memakai kata Kristos, sedangkan di dalam bahasa Ibrani memakai kata Mesias. Hal ini dapat dilihat bahwa Yesus sendiri adalah orang yang lahir dalam sebuah keluarga Yahudi, seperti kita dapat membacanya dan menemukannya di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-16, dan disunat sama seperti anak Yahudi lainnya, Matius pasal yang kedua ayat yang ke-21. Sebagai seorang anak, Yesus dibawa ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah, dan sepanjang hidupnya Yesus menjalankan adat kebiasaan bangsa Yahudi serta hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Dan murid-murid Yesus juga berasal dari agama Yahudi, sehingga mereka pun mendukung dan memelihara dengan setia upacara-upacara ibadah Yahudi di sinagoge. Sinagoge itu merupakan tempat ibadah selain bait suci di Yerusalem. Mereka juga memelihara pesta-pesta agama Yahudi yang besar, dan kadang-kadang mereka berkhotbah di pelataran bait Allah. Hal itu bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16.
Akan tetapi akhirnya terjadi suatu masalah ketika Petrus dan Yohanes ditangkap dan dilarang untuk mengajarkan tentang nama Yesus, seperti di dalam Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang keempat ayat yang ke-18 katakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, konteks keagamaan yang pertama yaitu agama Yudaisme. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Kristen yang berasal dari agama Yudaisme. Maka kita akan melihat yaitu orang-orang Kristen yang bukan orang Yahudi. Hal ini bisa kita lihat di dalam bukti internal yang menunjukkan bahwa kemungkinan penerima surat Galatia adalah bukan orang Yahudi asli atau orang yang pernah memeluk agama Yudaisme. Hal tersebut dibuktikan dengan kecenderungan daripada Rasul Paulus yang mengutip teks dalam Perjanjian Lama dengan menggunakan teks Septuaginta. Teks Septuaginta yaitu terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani Koine. Hal ini sejalan dengan visi Paulus bahwa ia telah beberapa kali mengatakan dalam suratnya bahwa Paulus telah dipanggil khusus oleh Allah untuk memberitakan Injil kepada bangsa bukan Yahudi. Kita bisa membaca di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Dorongan utama misi kepada orang bukan Yahudi bagaimanapun muncul dari perjalanan Rasul Paulus sebagai hasil dari perjalanan misinya ke Asia Kecil dan Yunani. Agama Kristen berkembang di wilayah Laut Tengah, Siprus dan beberapa bagian Asia Kecil lainnya. Siprus dan beberapa bagian Asia Kecil adalah tempat tujuan perjalanan daripada misi Rasul Paulus yang pertama. Makedonia yang kedua dan yang ketiga lebih luas lagi, yaitu di seluruh Asia Kecil. Ada pandangan yang mengatakan bahwa pernyataan Yesus tentang dirinya merupakan penggenapan kepercayaan Perjanjian Lama yang memberi pengikut-pengikutnya suatu keuntungan. Orang-orang Yunani dan Romawi dan orang-orang Yahudi dalam perantauan dengan sendirinya ingin mendengar apa yang hendak dikatakan oleh orang-orang Kristen karena Perjanjian Lama telah diterjemahkan dalam bahasa Yunani Koine. Para pemberita Injil pertama tidak menemui kesulitan untuk menerangkan berita mereka secara terperinci. Di samping itu, agama Kristen mempunyai daya tarik tersendiri karena merupakan salah satu agama yang masuk dari timur. Palestina dianggap sebagai terletak di batas timur dunia yang beradab, dan apa saja yang berasal dari wilayah itu setidak-tidaknya akan didengar oleh mereka yang kecewa dengan warisan agama mereka sendiri. Strategi misi yang dilakukan oleh Rasul Paulus, terlebih dahulu dia mendatangi sinagoge-sinagoge, dan misinya sudah tentu untuk orang bukan Yahudi dan gereja yang sudah berdiri, yang terdiri atas orang Yahudi dan bukan Yahudi. Namun pertanyaan mengenai upacara hukum Taurat selalu menjadi isu karena seringnya Rasul Paulus mendatangi sinagoge. Akan tetapi juga dalam gereja ada orang yang bersemangat untuk mengajarkan pemahaman Yahudi tentang Injil. Oleh karena itu Paulus melawan mereka secara berapi-api dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Kita bisa membacanya di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang pertama yang sampai dengan kelima, kemudian Galatia pasal yang kelima ayat yang kedua sampai dengan yang ke-12. Benar bahwa Rasul Paulus juga pernah menyuruh Timotius muridnya untuk disunatkan sesuai dengan tujuan misinya kepada orang Yahudi. Kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul yang ke-16 ayat yang ketiga. Meskipun Rasul Paulus tahu bahwa sunat sendiri bukan yang utama, seperti yang dia katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7
ayat yang ke-19. Sebab hakikat Injil yaitu penyelamatan Allah oleh anugerah melalui Kristus dan bukan karena hukum. Bapak saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini, di mana kita sudah melihat konteks keagamaan yang ada atau yang mempengaruhi iman jemaat di Galatia dalam kaitannya dengan pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 mengenai Injil yang lain yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami secara cuma-cuma. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami tetap boleh dan dapat tetap berpegang teguh terhadap iman percaya kami kepada Kristus tanpa ditambahi oleh hal-hal lainnya. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan untuk menghadapi dunia yang semakin jahat ini. Kami yakin mempercaya Tuhan, Tuhan akan tetap menguatkan iman kami. Apapun yang akan menimpa kami, apapun yang akan menggoncangkan iman kami, Tuhan yang tetap memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh tetap beriman kepada Engkau, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bisa berdoa dan ucap syukur. Amin.